Suasana di kota santri asik kesenangkan hati. Tiap pagi dan sore hari muda-mudi berbusana rapi menyandang kitab suci. Hilir mudik silih berganti pulang pergi mengaji. Suasana di kota santri asik kesenangkan hati. Suasana di kota santri asik kesenangkan hati. Tiap pagi dan sore hari muda-mudi berbusana rapi menyandang kitab suci. Hilir mudik silih berganti pulang pergi mengaji. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Bahagia banget kita bisa kumpul lagi di sini sama-sama mencari ilmu sama-sama. Alhamdulillah di studio ini udah dipenuhi oleh jamaah-jamaah yang cantik-cantik. Tepuk tangan lo buat semuanya, Masya Allah. Dan juga yang ganteng-ganteng. Nih saya mau ngobrol-ngobrol sebentar ya, berbicara masalah telinga nih. Telinga ini anugerah dari Allah yang luar biasa. Yang termasuk juga ternyata bukan cuma anugerah tapi juga amanah. Nah sering banget kita nih kalau kita lagi jalan di mana sama tetangga atau sama temen ya. Tanpa nggak sadar kita paling sering dengar itu yang namanya gibah. Bener Bu? Bener nggak Bu ya? Kadang-kadang Bu orang lagi ngomongin terus kita malah yang kepo. Apaan gitu ya. Kencengan dikit dong gitu ya Bu ya. Seneng nggak Bu denger gibah Bu? Enak ya Bu ya? Enak tuh, aku bener enak. Nih Bu nih hari ini kita bahas ya Bu ya. Tema kita hari ini adalah jagalah pendengaranmu. Coba sama-sama ya Bu ya. 1, 2, 3. Nah ini temanya kok jagalah pendengaranmu, kenapa sih? Nih sekarang kita bahas satu persatu, kenapa pendengaran ini harus dijaga. Yang pertama kita panggil terlebih dahulu guru saya nih, astagfirullahaladzim kaget saya sampai ada gedubrak-gedubuk di sebelah sana. Ada Ustadz Maulana, tepuk tangan Ustadz Maulana. Iya Ustadz. Jaga pendengaran, menarik juga ya kalau pendengaran ini. Iyalah, karena kan pendengaran ini kan nggak bisa dikontrol. Bener. Susah pada saat kita jalan mau nggak mau, kok kedengeran ya gitu ya. Iya, Gitu. bener. Sekarang begini Pak Ustadz, kenapa sih seseorang tidak dapat menjaga pendengarannya dengan baik Pak Ustadz? Justru malah mencari-cari nih. Silakan mohon izin waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Membicarakan tentang pendengaran. Pendengaran itu adalah panca indera yang pertama kita rasakan ketika kita diciptakan pada waktu kecil, pada waktu bayi. Makanya anak bayi itu diazanin. Karena pendengaran itu langsung kedengaran. Mohon maaf. Bahkan banyak orang berselisih paham gara-gara pendengaran. 1, 2, 3. Makanya pendengaran itu perlu dijaring, disaring apa yang mau didengar. Betul tidak? Betul. Kalau sesuatu yang buruk masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nggak usah mampir di hati. Nggak usah masuk ke pikiran. Nggak usah langsung diucapkan.
ucapkan, tapi teliti dengan baik, dengarkan baik-baik, pikirkan apa yang kau dengarkan, masukkan di hati kalau memang pantas, kalau tidak. Jamaah, kenapa orang susah untuk menjaga pendengarannya? Ada 5 yang menyebabkan orang susah menjaga pendengarannya. Yang pertama karena kurangnya ilmu. Semua diterima, semua didengar, semua didengar, semua didengar. Dan dengan mudahnya dia mengungkapkan pendengaran itu lewat ucapannya. Mohon maaf kalau sesuatu yang tidak enak didengar, pura-pura tidak dengar aja. Betul tidak? Apalagi yang membahayakan. Ingat ya, mulut manusia tidak bisa kita tutup. Karena banyak mulut manusia yang mau bicara. Haknya mereka untuk berbicara. Dan kalau kita mau tutup pakai tangan kita, bau tangan kita. Sebaiknya 2 tangan ini letakkan di 2 kuping. Berarti kita bisa nutup semua pembicaraan mereka dengan 2 tangan menutupi 2 kuping. Yang kedua, lemahnya iman. Karena lemahnya iman, mohon maaf, di sini bahaya loh. Tidak semua yang kita dengarkan kita ucapkan. Tidak semua yang kita dengarkan masukkan di hati. Dengan iman inilah menjaring sesuatu yang membahayakan buat kita. Betul? Ibu andai kata punya iman tidak akan mungkin bisa berdosa. Orang yang punya iman tidak akan mungkin berdosa. Kenapa dia berdosa? Karena pada saat itu imannya lagi keluar. Apalagi pengaruh lingkunganlah yang membuat orang susah untuk menjaga pendengarannya. Karena selalu bergaul sama orang-orang yang dalam artian merusak pendengarannya dia. Menyebabkan dia keseringan dan menganggap biasa sesuatu yang ghibah itu, yang fitnah itu, yang dalam artian membuat orang lain ikut berdosa disebabkan karena kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Kenapa Pak Ustadz? Ada sesuatu yang saya dengar. Bahkan ada orang menempelkan telinganya di dindingnya. Dinding rumahnya. Karena tetangganya lagi bertengkar. Mohon maaf, kurangnya apa tadi yang pertama? Kurangnya ilmu, lemahnya iman, pengaruh lingkungan, dan tidak memiliki kesabaran. Tidak memiliki kesabaran. Mohon maaf. Tidak sabar, tidak tahan. Ini bahaya loh Bu. Kesabaran itu penting. Sabar sebelum, sabar ketika, sabar sesudah. Sabar sebelum, sabar ketika, sabar sesudah. Itu perlu kesabaran. Kesabaran setelah berbuat supaya kita tidak mau didengar. Kan ada namanya dosa yang orang yang mau didengar. Mau didengar. Tapi yang paling susah. Kan ada 5 kan? Yang pertama tadi apa? Kurang ilmu. Apalagi? Saya lupa. Iman, ya. Yang ketiga kurang lingkungan. Karena lingkungan, iya. Yang keempat karena kurang sabar. Dan yang kelima, mohon maaf kepada siapapun, memperturutkan nafsunya. Oh, nauzubillah. Memperturutkan nafsu. Di sinilah manusia kadang-kadang tidak tahan menahan nafsunya, karena nafsu itu kan mendorong orang untuk melakukan keburukan. Padahal kan sebenarnya andai kata akalnya didahulukan, maka dia lebih mulia daripada binatang. Tapi karena mendahulukan nafsunya sehingga dia akan lebih rendah dengan binatang. Kan semua kita dengarkan kan, kita harus memahami, menelah dari setiap sesuatu itu supaya kita tidak terperut oleh nafsu. Makanya kalau sesuatu yang dibicarakan itu sebaiknya baik-baik aja. Assalamualaikum. Mana sih ini orang? Waalaikumsalam. Udah habis ya. Tepuk tangan dong Ustaz Maulana. Tapi yang paling susah di antara semua itu tadi tuh adalah masalah pergaulan ya Bu ya. Bener ya Bu ya? Kadang-kadang kita udah gak mau ngomong, temen kita ngomong. Kita ada di situ, mau gak mau kita denger deh. Udah gitu kita, apa makanya tuh? aku selalu tadi lagu pertama tadi openingnya. Apa tuh? Suasana di kota santri, asik kesenangkan hati. Mulai mic-nya naik. Lama-lama orangnya naik. Ya, suasana santri. Iya benar. Suasana santri. Iya benar. Suasana lingkungan itu membuat orang jadi baik. Masya Allah, ini luar biasa nih. Alhamdulillah nih buat jamaah yang ada di rumah juga nih ya. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang tadi nyanyi luar biasa di awal-awal segmen ya. Ada Ega Novantika ya. Noviantika, susah amat namanya. Ega gimana kabar, sehat? Alhamdulillah baik. Kalau Ega nih Ega nih biasanya nih kalau diajak gosip sama temen, Ega nih tipe yang mana? Ikut komen atau cuma dengerin aja? Ini boleh sharing, silakan. Kalau Ega sendiri sih
Kalau kemarin-kemarin maksudnya Kemarin-kemarin bukan hari ini ya. Iya. Kemarin-kemarin Kan nih. belum. Kemarin-kemarin waktu di sekolah waktu itu kadang kalau teman-teman lagi pada cerita tuh kadang ngomongin orang ini orang itu. Iya, kadang awalnya suka lagi ngapain nih gitu kan. Terus nanti oh ini tahu nggak sih gini-gini. Kadang Ega suka mengalihkan pembicaraan gitu, mengalihkan pembicaraan. Kalau enggak Ega yang udah balik lagi aja gitu. Oh gitu, jadi nggak ikut bergabung. Padahal kan seru tahu, enak tahu, iya Bu ya, enak gak Bu? Enak kan tuh, Ibu betul katanya tuh, enak Bu, betul. Tapi gini, caranya Ega jadi kalau misalnya ketemu yang kayak gitu menghindar jadinya, Iya, nggak dikasih tahu. Ya? Nggak dikasih tahu, udah nggak usah ngomongin orang, mending ngomongin kita gitu, atau gimana gitu. Enggak, takutnya ya kadang suka gitu juga, tapi orang kan enggak sama gitu, takutnya berpikir kalau ih apa sih Ga? Gitu. So tau banget sih lu nasihatin kita, dasar lu kan anak kecil katanya gitu lagi. Coba diri kecil kan? Iya. Ya Ega makasih banyak udah mampir sini ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Ega ya. Tepuk tangan dong buat Ega. Aduh ini Masya Allah nih seru banget nih hari ini pembahasannya ya. Ada Ega juga di sini buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung. Kita lanjutkan lagi nih. Kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Syam. Ustadz Syam, mau izin Ustadz Syam. Tepuk tangan dong buat Ustadz Syam. Ustadz Syam, sebenarnya gini, kalau kita bicara masalah dosa nih ya, dosa-dosa apa aja sih yang biasanya dilakukan oleh telinga kita? Katanya telinga ini bisa menimbulkan dosa. Apa aja dosa-dosanya? Mau izin waktu silakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita tahu nahkodanya tubuh ini adalah hati. Kaptennya tubuh ini adalah hati. Pokoknya yang memerintahkan kita adalah hati. Hati inilah yang kita ikuti. Hati inilah nurani kita. Inilah fitrahnya kita. Kebenaran ini ditentukan oleh hati kita. Tapi hati kita bisa kotor karena ucapan dari mulut kita, karena penglihatan yang haram, karena perbuatan yang haram, karena kaki melangkah ke tempat yang haram, dan juga karena mendengar sesuatu yang diharamkan. Dalam sebuah kitab Sulamut Taufik, ini dalam sebuah kitab dijelaskan bahwasanya dalam bab fi ma'asil udhun, maksiatnya telinga. Ternyata ada telinga yang bermaksiat. Gimana dong? Emang kita bisa ngatur telinga ya Bu ya? Kalau tiba-tiba dengar gimana? Ternyata dosa-dosa telinga itu ada. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita surah Al-Mulk ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang berkata di dalam neraka ketika mereka masuk ke dalam neraka jahanam, seandainya dulu telinga kami ini pakai untuk mendengarkan, kunna nasma'u au na'qilu. Ketika kami dulu di dunia, kami mendengarkan kemudian memikirkan. Ada orang yang mendengar tapi tidak difikirkan, ya. Ada kadang ibu suka marah sama anak ya Bu ya. Pernah marah enggak Bu sama anak Bu? Enggak pernah dengar sih kata mama. Padahal dia dengar atau enggak Bu? Anaknya dengar atau enggak Bu kira-kira? Anaknya punya kuping kan, punya telinga kan. Tapi ibu kenapa nanya? Dengar enggak sih kata mama? Nah, itu kata Al-Quran, walau kunna nasma'u. Seandainya dulu kami mendengar. Sebenarnya mereka mendengar, tapi au na'qilu. Tapi mereka tidak memikirkan apa yang mereka dengarkan. Lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang membara-bara. Neraka yang ketika dilemparkan lagi orang ke dalamnya seakan-akan mau meledak itu neraka. Dilemparkan lagi, neraka bertanya, siapa lagi kamu? Saya inilah orang-orang yang tidak mau mendengar ketika di dunia. Dosa yang pertama yang dilakukan oleh telinga adalah dia mendengarkan kebenaran, mendengarkan tausiah, mendengarkan Al-Quran, tapi mereka tidak ingin mengikutinya. Dosa yang kedua yang dilakukan Al-Quran yang dilakukan oleh telinga adalah dosa yang dilakukan oleh telinga yang kedua adalah nguping. Pernah nguping nggak Bu? Apa? Ngupi, minum kopi maksudnya. Nguping. Iya, mendengar pembicaraan orang lain yang sengaja dirahasiakan. Kira-kira seru nggak Bu? Kira-kira kalau misalnya ada orang yang lagi ngobrol, sebelah sana ngobrol, tapi ibu pengen tahu seru nggak Bu? Kira-kira kalau sempet denger sedikit aja gitu. Seru banget. Saya banget. Tiba-tiba pendengarannya jadi tambah tajam ya? Seru banget, enak. Rasanya gimana Bu? Enaknya gimana? Enak deh. Enak deh, pokoknya enak ya. Kalau misalnya ada teman-teman kadang-kadang pura-pura main handphone gitu ya, tahu-tahu lagi dengerin pembicaraan orang. Nah ini dosa besar, mendengarkan rahasia orang lain, atau istilah kita nguping itu adalah dosa besar. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian dosa apa lagi yang dilakukan oleh telinga?
yang tidak kita sadari adalah mendengarkan hal-hal yang melalaikan. Mendengarkan hal-hal yang melalaikan. Misalnya musik. Kita dengar musik, kalau kita terlalu sering dengar musik dan musik ini membuat kita lupa untuk beribadah, maka telinga kita berdosa. Karena gara-gara musik ini kita tidak sholat. Tapi kalau ada musik yang mengajak kita untuk sholat, kayak tadi lagunya, kasidah, maka ini adalah sesuatu yang dibolehkan dalam agama. Kemudian, dosa yang dilakukan oleh telinga apa lagi? Sesuatu yang didengarkan, semua yang diharamkan oleh Allah. Orang bergibah, kita ikut nimbrung. Orang lagi adu domba, kita ikut dengerin. Ibu, enakan dengar tausiah atau dengar gosip? Enakan dengar tausiah atau dengar gosip? Enak ya Bu dengar tausiah? Oh, alhamdulillah. Angkat tangan yang suka dengar tausiah. Res. Angkat tangan yang bilang dengar gosip enak. Real. Jujur aja deh Bu, denger gosip itu enak banget. Baca aja kita sampai membayangkan gitu. Kenapa kita sering mengurusi urusan orang lain? Karena dibumbu-bumbui sama setan. Supaya telinga kita ikutan berdosa. Makanya ulama kita menyarankan, coba lihat. Anggota tubuh yang paling sering terkena wudhu adalah telinga. Yang lain cuma 3 kali. Tangan 3 kali, wajah 3 kali, kepala 3 kali. Tapi telinga itu sampai 9 kali. Kalau kita mengusap wajah, membasuh wajah, itu kena telinga. Kalau kita kepala, rambut, itu kena telinga. Belum lagi sunnahnya telinga khusus. Kena lagi. Paling sering yang kena air wudhu adalah telinga. Kenapa? Harus kita bersihkan daripada apa yang kita dengar. Baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Mudah-mudahan kita semua terhindar daripada maksiatil udhun. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Wah, ternyata banyak banget ya yang bisa ditimbulkan dosa dari telinga ternyata ya. Selama ini kita berpikir cuma dengerin itu aja, ternyata mendengar sesuatu yang baik juga tidak kita lakukan, malah juga jadi dosa. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini sekarang kita lanjutkan lagi nih. Alhamdulillah hari ini bahagia banget berhubung datang nih ada sahabat saya, ada guru kita Ustadz Febri siapa Sugianto ya. Tepuk tangan dong Bu. Masya Allah luar biasa nih. Ustadz Febri, mohon izin Ustadz Febri waktunya. Wow. Ini Masya Allah nih. Kita kembali lagi ke tema kita hari ini berbicara masalah dosa tentang telinga nih. Penyakit yang bisa timbul nih dari segi tibu nabawi jika telinga itu tidak bisa dijaga atau tidak menjaga kebersihan telinga. Apa nih Ustadz? Mohon izin waktunya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah berbicara tentang telinga ini Bu, Bapak dan para ustadz yang saya hormatin, tapi saya kurus sekarang Ustaz. Tadi dibilang bulat malu. Ya, jadi berbicara tentang telinga ibarat adalah pemancar. Ya, dalam kajian At-Tibun Nabawi, maka di dalam telinga letak organnya adalah jantung. Ya, jadi para bapak, para ibu, mungkin yang punya darah tinggi, untuk menurunkan tensi darah itu sederhana. Ya, coba berwudu, ya, pegang telinga seperti dijewer. Ya, seperti dijewer. Nah, langsung periksa tensinya. Nah, itu turun. Nah, tapi kalau untuk Ustadz Cecep dijewer tensi pasti naik. Karena yang jewer Ustadz Maulana. Ya. Nah, jadi memang telinga adalah seperti pemancar, ya. Makanya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Syam, ya, bahwa disentuh berulang-ulang kali. Ya, maka bab wudhu yang benar kalau kita membasuh kepala sampai di belakang, nah itu langsung ke telinga. Ya, langsung ke telinga. Jadi ada seperti cubitan. Nah, itu sunnahnya. Ya, jadi ada jewer. Nah, termasuk anak kita mau pinter juga silakan. Jadi pagi jewer tapi jangan keras-keras, bapaknya marah. Ya, jadi cubit. Ya, digosok. Nah, karena telinga ini sebagai pemancar, nah maka telinga butuh perawatan. Ya, penyakit apa yang timbul dari telinga? Banyak, Bu. Kalau kita lihat dari dalil, ya, baik itu dalam hadis maupun Al-Quran, memang tidak ada satu riwayat pun yang menyatakan bahwa ada periksa telinga atau membersihkan telinga kita. Ya, tapi bersihkan hidung, mata ada. Ya, tapi bersihkan telinga enggak. Karena apa? Penyakit yang menyebabkan telinga kita bermasalah, salah satunya adalah kotoran telinga. Nah, kotoran telinga itu bisa bersih dengan apa, Bu? Dengan kita membaca Al-Quran. Ya, atau latihan huruf Al-Quran. Nah, makanya dunia medis mengatakan kalau telinga kalian kotor maka makanlah permen karet, jadi ngunyah. Nah, dia akan menguap dengan sendirinya. Ya, kalau tidak, nah inilah menjadi cikal bakal orang yang kena vertigo. Ya, vertigo itu sumbernya juga dari telinga.
Ya, nah lalu ada dalil, ya, di mana kita membersihkan telinga itu di waktu duha. Ya, jadi dibandingkan dengan bapak dan ibu pakai air candle, digosok-gosok. Nah, mendingan ketika duha, ibu berjemur, ya, bersihin sela-sela telinga sambil dipanasin. Jadi dia menguap, kotoran telinga itu nguap. Ya, jadi akhirnya telinga kita bersih. Ya, jadi digosok di sela-selahnya. Jadi kalau kita lihat, nah sela-sela telinga kita gosok, nah dia akan membuka dan akhirnya dia mendorong kotoran-kotoran yang keluar. Ya, jadi menjadi satu penelitian besar di beberapa negara, ternyata orang yang sering membaca Al-Quran, orang yang sering melatih huruf-huruf Al-Quran itu tidak pernah sakit telinga. Ya, karena dia menggerakkan. Ya, maka tidak ada satu riwayat tadi membersihkan telinga. Coba datang ke dokter THT, ada nggak ini harus dibersihkan pakai cotton bud? Tidak ada. Pasti makan permen karet, ya, digerak-gerakin. Nah, maka ada senam wajah, ya, senam wajah. Itu pasangannya telinga, mata, hidung. Makanya orang yang vertigo biasa telinganya bahaya, ya, kepalanya pusing, hidungnya juga masalah. Nah, maka bisa mengakibatkan stroke. Ya, maka dari hari ini perbaikin wudhu kita untuk kesehatan kita. Tidak hanya telinga, tapi jasmani dan rohani kita. Ya, masukkan air ke hidung ini juga bagian dari respon untuk memperbaiki telinga kita. Ini luar biasa gini, kalau misalnya kita sebagai orang-orang yang ingin menjaga kesehatan tadi itu bisa melalui wudhu kita diperbaiki, ya, itu benar ya jadinya, betul, ya. Betul. Ini Masya Allah. Saya bisa. Iya Pak Ustadz. Minta, Ustadz, makanya kalau orang tua biasanya ada anak malas, enggak mau semangat belajar, biasanya dijewer. Iya, berarti jewer itu enggak apa-apa? Betul. Benar Ustaz, dibenarkan, tapi ya, jewernya ini jangan keterlaluan. Jangan terlalu kencang. Ini menandakan kalau orang malu atau marah pasti telinganya merah. Oh iya. Nah, kalau orang yang putih, kalau yang hitam kayak saya tidak kelihatan. Bisa aja. Ya, tidak Aduh, kelihatan. nih nanti kita cari tahu lagi ya Ustadz ya. Ya. Ustadz makasih banyak Ya, loh, sama-sama. ilmu banget luar biasa. Tepuk tangan dong buat Ustadz Febri. Nih nanti nih ya, di segmen akhir kita nanti akan ada kesempatan tanya jawab buat jamaah yang ada di studio sama Ustadz Febri nih. Kira-kira apa yang mau ditanyakan langsung dijawab oleh Ustadz Febri seputar Tibun Nabawi. Masya Allah luar biasa. Nanti juga ada kertas yang akan dibagikan supaya nggak malu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira agak-agak nggak enak didengar, mungkin malu nulisnya ngomongnya, ditulis aja. Nanti saya yang bacain. Saya nggak cari tahu ke orangnya siapa ya Bu ya, tenang ya Bu ya. Masya Allah luar biasa dibuat jamaah di rumah. Nanti kita juga akan lanjut lagi pembahasan kita dengan tema kita yang menarik ini. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu ada sebuah lagu yang akan dibawakan oleh Nas Indonesia yang liriknya diangkat dari hadis Rasulullah SAW. Silakan teman-teman Nas. Begitu mudah kata-kata bercerita, begitu mudah untuk mendengar sebuah kisah tanpa kau tanya dulu aku. Orang di dalam cerita itu yang sesungguhnya. Walau gibah itu tak haram untukmu, menyakiti kawanmu tanpa ia tahu. Walau gibah itu tak haram untukmu, menyakiti kawanmu tanpa ia tahu. Berhentilah. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, Kembali lagi di Islam itu Indah. Masya Allah, Alhamdulillah buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung, yang baru selesai sholat subuh berjamaah di masjid. Kita ingatkan lagi tema kita hari ini adalah jagalah pendengaranmu. Dengan bintang tamu kita ada Ustadz Febri Sugianto dan juga ada Egi Novian. Ega Novian Tika. Ya Allah agak susah, saya tahu kelibet dengan tanya orangnya langsung ya. Ega Novian Tika. Tepuk tangan dong Bu buat bintang tamu kita, Masya Allah luar biasa. Tadi di awal sudah dijelaskan nih berbicara tentang masalah telinga ini. Kalau dengernya salah aja bikin dosa. Ternyata ada yang lebih hebat lagi tadi dibahas oleh Ustadz Febri. Ternyata menjaga kesehatan telinga dengan merawatnya itu juga menjaga kesehatan kita. Ih Masya Allah kok bisa begitu ya. Iya Pak Ustadz? Jantung ya. Iya, kesehatan jantung. Ya Allah luar biasa nih, Allah ini luar biasa benar-benar. Sekarang kita lanjutkan lagi nih, berbicara tentang kerugian bagi seseorang yang tidak bisa menjaga pendengarannya. Apa kerugiannya? Mau tahu nggak Bu? Mau tahu aja, mau tahu banget. Ini orangnya udah datang yang mau jelasin. Tepuk tangan dong Pak Ustadz Maulana. Kenapa aku sangat semangat? Kenapa? Dengan ini? Tahu nggak?
ibu-ibu yang lagi nonton, beliau lagi masak, tapi pasti masih dengar telinganya. Oh benar. Mendengar sambil masak, dia dengar tausiah kita. Jadi menonton Islam itu indah, nggak harus ngelihat Pak Ustadz ya? Iya, kan bisa juga cuma mendengarkan. mendengarkan. Bahkan Iya, ada yang benar, lagi benar. mandiin anaknya pakai baju, ibu. Ya Allah. Ibu-ibu tuh luar Kalau biasa gitu loh. langsung aja dijelaskan ya Pak Ustadz ya. Ya. Tepuk tangan sekali lagi dong Pak Ustadz Maulana. Silakan Pak Ustadz. Mencuri ilmu, mencuri kebaikan dalam artian pembelajaran itu bagus. Tapi mencuri-curi berita untuk disebarkan lagi berita buruk itu akan menanggung dosa berikutnya. Apalagi berita hoax, apa? Hoax itu. Hoax. Hoax. Mohon maaf. Ada kerugian bagi orang yang tidak bisa menjaga pendengarannya. Hati-hati. Ada 3 kerugian yang sangat mendalam bagi orang yang tidak bisa menjaga pendengarannya. Yang pertama, tidak merasakan manisnya iman. Iman harus kita nikmati. Dalam artian orang beribadah akan nikmat rasanya ibadah itu kalau kita menikmatinya ibadah tersebut. Allahu Akbar. Enak kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah latihan kan? Allahu Akbar. Nikmati. Ibu coba senyum semua. Subuh-subuh sudah di sini. Mungkin ada yang ibu-ibu belum tidur. Ada kan? Yang belum mandi? Merasakan manisnya iman. Mohon maaf, pernah dengar nggak? Nih, ada orang terpengaruh karena omongan orang, betul tidak? Benci dengan seseorang karena omongan orang, maka tidak merasakan manisnya. Siapa sih dia? Tidak akan mendengarkan dengan baik. Kemudian hilangnya cahaya hati dan merusak pikiran. Mohon maaf kepada siapapun, ilmu itu paling bagus didengar dulu kan? Anak-anak itu cepat hafal, dia tidak tahu membaca, tapi hafal lagu-lagu. Doa-doa semua dihafal. Doa sebelum tidur, doa sebelum makan. Kenapa dia hafal? Padahal dia tidak tahu membaca. Karena tiap hari dengar. Ada nggak yang ngapalin surah Al-Fatihah? Tidak. Secara langsung orang hafal surah Al-Fatihah. Bahkan ibu-ibu sekarang sudah hafal Yasin. Angkat tangan yang hafal Yasin. Alhamdulillah. Hafal. Tepuk tangan dong, bintang tamu kita hafal loh. Jamaah. Hilangnya kekuatan hati, keteguhan hati, dan keberaniannya disebabkan karena tidak bisa menjaga pendengarannya. Ibu, salah satu yang merusak itu adalah timbulnya keraguan-raguan. Makanya dengarkan dengan jelas. Allah menciptakan 2 telinga untuk mendengarkan secara jelas. Jangan mendengarkan secara sepihak, tapi mendengarkan 2 arah. Saya sangat salut sekali tadi tausiah dari Ustaz Febri yang dimana menyimbolkan bahwa telinga itu adalah antene. Antenenya kan? Kalau rusak TV, apa yang diperbaiki? Antenenya dulu. Nggak usah diperbaiki TV-nya. Sudah diacak-acak TV-nya, sudah dicabut lagi kabelnya, ternyata antenenya yang patah di atas. Nyesel nggak, Bu? TV saya sudah bawa ke servis. Ternyata antenenya yang patah. Antena dulu luar biasa loh. Panci yang dikasih naik ke atas. Terus pakai bambu. Bener, Pak Ustadz. Terus digosok. Masih ada? Masih, dikit Belum. lagi, belum masih bebayang. Diputar lagi. Iya bener. Jadi kekuatan keberanian timbul. Bener. Kalau kita bisa jaga pendengaran, enak sekali tuh. Ih, enaknya. Ya Allah hebat ya. Ibu, suka nggak dengar keburukan orang? Jangan. Kapan kita dengarkan keburukan orang, kita tidak respect lagi sama orang itu. Innauzubillah. Saya selalu berdoa, ya Allah hindarkan aku untuk mengetahui keburukan guru saya. Hindarkan aku, saya diajarkan sama guru tak,
tidak mau mendengar keburukan dari guru, Iya. tidak mau mendengar keburukan orang tua, Masya Allah. supaya kita tetap ada bakti, Betul. ada hormat kepada guru dan Masya orang Allah. tua. Makasih banyak Ustadz Iya. ketuanya. Tepuk tangan dulu dong buat Ustadz Maulana dong. Alhamdulillah ya Allah. Nih buat jamaah yang di rumah yang di studio. Nanti kita lanjutkan lagi tausiahnya. Sekarang saya mau kasih kesempatan dulu sama Ega Noviantika. Wah saya udah mulai hafal deh kan namanya Ega. Silakan Ega, ada yang mau tanyain nggak? Iya nih ada. Jadi gini, kalau misalnya Ega sini deh. Maju aja Ya. maju. Coba sini maju. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa maju. Ya coba. Heeh. Jadi teman Ega pada ngomongin gitu, ngerencanain buat ngajak bolos bareng gitu. Terus kebetulan gak sengaja Ega denger. Nah rencananya Ega pengen aduin nih ke guru Ega. Oh, gitu. Tapi di sisi lain Ega takut dimusuhin gitu sama temen. Itu gimana? Gimana apa yang harus Ega lakukan? Ya, Iya. gitu ya. Coba kita panggil gurunya. Ada Ustadz Cecep, tepuk tangan Ustadz Cecep. Coba Ustadz Cecep jawab dulu sini. Ya, iya. Sah. Temennya dipanggil juga, temennya yang suka ngajak bolos. Temennya suka ngajak bolos. Enak aja. Nanti kita panggil temennya suka ngajak Tunggu, bolos. saya gurunya ya. Iya, Ustadz gurunya. Silakan, guru yang pertama. Contohnya gini, Heeh. saya misalkan lagi Gak usah nyetir. dilembut-lembutin deh. Ya biasa aja, gak usah lembut-lembutin. Nggak, emang lembut kok. Oh iya. Jadi lagi nyetir nih, saya ngantuk di depan jurang di samping Ega. Apakah diem atau setir itu diambil langsung? Ya meskipun Ega nggak bisa nyetir, Ega ambil langsung aja gitu. Nah itu. Jadi contoh tadi teman-teman ngajak bolos. Iya. Ega diem itu sedang mencelakakan teman Ega dan Ega sendiri. Jadi selamatkan dia, dekati dia. Ini nggak enak, istri saya nonton. Zahra. Zahra. Halo, mamanya Sarah? Mamanya Sarah Enggak, nonton. ini lagi tanya jawab anak murid sama guru. Oh, gitu, Gak apa-apa katanya. Iya. Gak apa-apa. Jadi gitu. Kalau diam, maka sebenarnya Ega sedang mencelakakan teman dan mencelakakan Ega sendiri. Kasih tahu dia, laporin, musuhin, nggak jadi masalah. Kalau ada ular yang mendekati, mau matuk seseorang teman Ega, apakah diam? Tidak. Mungkin kasih tahu dengan jerit, loncat, awas ular, awas kuda. Contoh ini ya. Jangan nunjuk ke sini kudanya. Gitu kan? Tolonglah, saya kupu-kupu. Oh. Awas, kupu-kupu yang sudah tua. Oh. Itu kan. Jadi hati-hatilah. Jadi bukan untuk mencelakakan tapi untuk menyelamatkan. Iya, Masya Allah. Tepuk Terima tangan dulu kasih, dong. Ustaz. Makasih ya. Udah jelas pertanyaannya kan? Ya. Alhamdulillah terima kasih banyak Ega. Boleh duduk lagi. Tepuk tangan juga dong buat Ega dong. Cuma ada sedikit pertanyaan buat saya. Kenapa contohnya kok Ustadz Cecep berdua naik mobil sama Ega? Kenapa nggak dicontohin temennya yang nyetir, Ega yang di sebelahnya? Ya? Kenapa harus Ustadz Cecep yang bawa mobil gitu loh pertanyaannya? Nggak ada contoh yang lain. Habis ya waktunya ya. Iya, habis, Jawab, habis. jawab kenapa? Udah. Kenapa? Udah. Kenapa? Itu aja supaya kepikiran. Ini Masya Allah luar biasa ya Bu ya. Makin seru gak Bu pembahasan kita Bu? Seru ya Bu ya, kita lanjut lagi ya Bu ya. Lanjut nanti setelah ini nih buat jamaah yang di rumah juga kita bisa ngaji bareng-bareng nih. Ikutin dengerin apa yang dibaca oleh Ustadz Syam. Ustadz Syam nanti akan membaca surah An-Nur ayat 51 sampai 52. Dan pertanyaan ibu-ibu nanti nih yang ditulis ya. Akan kita pilih yang paling bagus nanti menurut kita akan kita bacakan dan akan dijawab oleh Ustadz Febri. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Walau gibah itu telah haram untukmu, menyakiti kawanmu, tak Allah, Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. Al-Quran surah An-Nur ayat 51 sampai dengan ayat 52. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih. Sungguhnya perkataan orang-orang yang beriman itu, tanda-tanda daripada orang-orang yang beriman itu ketika mereka diajak kepada Allah dan kepada Rasulnya, maksudnya mengikuti syariatnya Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyahkuma bainahum, untuk mengatur hukum-hukumnya, untuk mengatur kehidupan mereka, maka ayyaqulu sami'na wa ata'na. Maka mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Bukan kami mendengar tapi kami tolak. Nah, itu lain. Kami mendengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na. Apa sih balasan bagi orang-orang yang menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan syariat-syariat Islam, untuk mendengarkan aturan-aturan Allah, untuk mendengarkan sunnah-sunnah Rasulullah? Apa keberuntungan untuk mereka? Ulaika humul muflihun, kata Allah. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-falah. Hayya 'alal falah. Mari kita menuju kemenangan. Artinya hayal falah, mari kita menuju kemenangan. Tapi sebelum kita menang, apa dulu? Hayya 'alas shalah. Kalau mau menang, kalau mau beruntung, jadilah orang-orang yang sholat. Kemudian yang sholat, Bu, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Kalau mau jadi orang-orang yang menang, kalau mau jadi orang-orang yang sukses, maka taatlah kepada Allah dan kepada Rasul. Rasul ini apanya yang ditaati? Sunnah-sunnahnya. Rasulullah sunnahnya adalah senyum. Minimal adalah senyum. Walaupun kita tinggi jabatannya, siapa sih yang lebih tinggi daripada Rasul? Walaupun kekuasaannya luar biasa, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau di medan perang seakan-akan ini diumpamakan. Rasulullah kalau lagi menjadi panglima perang, kadang seakan-akan Rasulullah itu seperti orang yang tidak pernah mengenal namanya cinta. Tapi ketika Rasulullah bersama dengan keluarga dan bersama dengan anak kecil, Rasulullah seakan-akan orang yang tidak pernah kenal perang. Nah, artinya apa? Posisikan diri kita. Walaupun kita siapa, walaupun kita lebih tinggi daripada orang lain, senyumlah. Ini salah satu sunnah Rasulullah. Dan inilah ciri khasnya orang Islam. Sami'na wa ata'na. Tapi jangan pernah mendengar dan menolak. Seperti dalam surah An-Nisa. Saya mau minta tolong sama adinda saya. Beliau ini adalah anak daripada kiai saya menghafal Quran dulu, Bu. Namanya Kiai Haji Syam Amir Yunus. Ayahnya beliau inilah yang pertama kali ngajarin Syam hafal Quran. Dan namanya siapa? Ahmad Muttaqin. Ahmad Muttaqin ini anak ketiga. Sekarang hafalannya berapa? 10 juz hafalannya. Umur? 13 tahun, hafalannya 10 juz. Masya Allah, sedikit lagi, tinggal sepertiga. Ibu, udah berapa juz, Bu? Masya Allah, ada ayat dalam Al-Quran. Berarti saya boleh tes ya. Saya boleh tes berarti. Ada ayat dalam Al-Quran tentang orang yang menolak, mendengar tapi menolak. Juz 5. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه
ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا صدق الله العظيم. Masya Allah, semoga keturunan kita menjadi orang-orang yang membaca, menghafal, serta mengamalkan Al-Quran. Karena di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan orang-orang yang mendengarkan Al-Quran, orang-orang yang mendengarkan kitab-kitab Allah lalu mereka tolak, itu bagaikan umat-umat terdahulu yang Allah hancurkan, yang Allah azab. Alhamdulillah umatnya Nabi Muhammad tidak ada yang dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Masih ditunggu ketika mereka sudah mendengar. Mudah-mudahan ketika pernah mendengar nanti insya Allah akan diamalkan. Amin. Sadaqallahul-Adzim. Terima kasih AA. Terima kasih banyak. Waduh, hebat banget Ustaz Syam. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu dong. Ya Allah, 13 tahun udah 10 juz, Bu. Ibu berapa tahun? Udah berapa juz? Aduh, ya Allah, yang ngiri kayaknya ngeliat kayak gitu ya. Mudah-mudahan nih tadi seperti apa kata Ustaz Syam, anak-anak kita ini bisa jadi anak-anak yang soleh dan solehah, semuanya bisa menghafal Al-Quran. Amin amin ya robbal alamin. Sekarang kita lanjutkan kembali nih, masih di tausiah tema kita hari ini. Ada tausiah dari Ustadz Cecep nih sekarang. Ustadz Cecep, mohon izin Ustadz Cecep. Nah ini Masya Allah. Bicara masalah balasan di akhirat nih. Bagi yang tidak bisa menjaga pendengarannya, apa Ustadz Cecep? Tepuk tangan dong Ustadz Cecep. Silakan Ustadz Cecep. Terima kasih Bang Fadli. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Apapun masalah Anda, ingat Allah dan tetap Cecep. Ceria-ceria. Tadi latihannya sampai 6 kali. Ada yang Cecep pas. Itulah pendengaran harus kita latih. Kenapa? Karena kita memiliki indera. Indera, telinga itu indera, betul tidak? Untuk apa, Bu? Untuk apa, Bu? Mendengar. Tapi mendengar kebenaran itu bukan dengan telinga, tapi dengan pendengaran. Mata untuk melihat, tapi melihat kebenaran dengan penglihatan. Kita memiliki hati. Ini harus kita latih. Tanpa kita latih bahaya. Karena kalau kita sampai tidak konsen, ini ada satu contoh cerita nih. Seorang suami, maaf ya Bu ya, kalau malam-malam baca SMS istrinya, handphone istrinya, ternyata ada yang merayu istrinya. Marah nggak itu suami? Wajar nggak? Wajar. Marah-marah tuh. Mama tahu nggak? Ayah sayang sama mama, ayah cinta sama mama. Ini lihat, beautiful, beautiful. Siapa yang ngirim ini? Apa sih ayah? Apa? Ini SMS dari handphone mama, beautiful. Coba lihat. Ayah, coba pakai dulu kacamata. Udah dipakai kacamata. Baca baik-baik. Apa? Setelah pakai kacamata, bateri full. Apa tuh bahayanya? Pertama, pahala kita akan habis. Pahala kita akan habis dikasihkan kepada yang menjadi sasaran gibah. Karena gibah bukan hanya orang yang bicara, tapi yang dengerin dapat dosanya. Makanya kalau ada yang gibah, ibu langsung pergi. Kenapa kalau tidak pergi? Penasaran. Yang kedua, apalagi dia akan diazab. Nabi ketika Isra dan Mi'raj, Nabi melihat ada orang yang kukunya terbuat dari tembaga, mencakar-cakar mukanya, mencakar-cakar dadanya, sampai berdarah, menjerit-jerit Jibril. Siapa dia? Dia waktu di alam dunia suka gibah, baik itu yang bicara atau hanya mendengarkan saja. Nabi berdoa, lindungilah kaumku agar tidak termasuk golongan yang gibah ya Allah. Luar biasa nih. Hati-hati ketika kita mendengar sesuatu yang, apalagi maaf, berita-berita bohong, itu fitnah. Akan menghancurkan kehormatan seseorang. Betul? Betul. Oleh karenanya saya tertarik dengan Masaru Emoto. Dr. Masaru Emoto, seorang peneliti air dari Jepang. Air ketika dikasih kata-kata positif, itu membentuk bentuk berlian yang sangat indah.
Dan air ketika dikasih kata-kata negatif, hinaan, cacian, makian, maka dia akan membentuk bentuk yang tidak beraturan. Padahal dalam tubuh manusia itu kalau bayi sekitar 80% airnya itu. Remaja itu sekitar 70%. Dewasa itu sekitar 60%. Lanjut usia, air di dalam tubuhnya sekitar 50%. Jadi kalau orang banyak dikasih kata-kata cacian, Betul. pada dia dalam banyak air, dia akan membentuk tidak beraturan dalam dirinya. Stres. Molekul-molekul air itu begitu ya. Nah, Kalau begitupun dibacain pendengarannya. doa, iya, Betul. Masya Nanti Allah. cocok luar loh. biasa. Kalau orang-orang tua dulu kita kalau mau kasih minum anak didoakan dulu. Iya, Masya Nah, Allah. Itu makanya. bagus kan? Bagus Berbaik banget molekul sangka sama air. Iya. air. Karena ada penelitian, Pak Ustadz pernah saya baca Penelitian. itu penelitiannya pada saat dibacakan Al-Fatihah itu molekul-molekul air itu bentuknya jadi lebih bagus gitu ya. Benar Ustaz Febri ya? Lebih mengikat. Lebih, oh Masya Allah luar Betul, biasa. itu penelitian asli itu dari Masaru Emoto. Iya, Masya Nanti ada Allah. lagi Yvonne Oswald dalam bukunya Every Word Has Power. Wah ya Allah luar biasa. Udah Ustaz Cecep sini aja nih. Tepuk tangan dulu dong buat Ustaz Cecep. Yang lain boleh maju. Ustaz Febri, Ustaz Syam. Itu Ya Allah. keluarganya Ustaz Cecep semua. Bukan. Bukan. Itu Ini cuma pengarang contoh. buku. Pengarang buku. Ahli hipnoterapis. Ini Masya Allah ya. Kita mau kasih kesempatan nih buat jamaah yang di rumah. Selama ini kan banyak yang curhat juga nih ya. Curhat baik itu di sosial media kita di Instagram. Tapi ada juga yang pinter-pinter nih. Dia curhatnya di email. Dan Alhamdulillah kita sudah menemukan yang bagus nih. Yang akan kita coba bacakan atau kasih kesempatan kepada jamaah yang di rumah. Untuk langsung nih mempertanyakan permasalahannya kepada narasumber. Insya Allah mudah-mudahan hari ini mendapatkan jawabannya. Kalau gitu langsung aja kita terhubung sudah dengan jamaah yang di rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak curhatnya. Saya mau curhat nih. Ya. Jadi begini, saya sekarang kan kuliah di luar kota. Kebetulan sepupu saya juga sedang kuliah di kota yang sama. Jadi orang tua saya memutuskan untuk menyewa kontrakan untuk kami berdua. Oke. Saya emang sering gak akur sih sama sepupu saya karena dia sering manfaatin saya. Uang makan pakai uang saya. Dia nggak mau iuran sama sekali Ustadz. Kalaupun ditagihin selalu dibilang besok mulu. Saya kan jadi jengkel Ustadz. Saya masukin aja itu merica banyak ke ember sebelum dia mandi. Aduh, Waktu dia terus? cuci muka, dia teriak keperihan karena air mericanya masuk ke dalam matanya. Sampai-sampai dia harus ke dokter karena iritasi di matanya Ustadz. Saya jadi merasa bersalah dengan sepupu saya Ustadz. Gimana ya Ustadz kalau seperti itu? Aduh ya Allah, Ustadz Maulana tolong dijawab dulu deh Ustadz Maulana nih, mau izin nih. Memperlakukan orang jahat terhadap diri kita, sesuatu yang buruk terhadap diri kita, 5 perkara yang harus diingat. Yang pertama, balaslah secara adil perlakuannya. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa melangkah yang kedua, maafkan dia. Apalagi kalau bisa tahapan yang ketiga, berbuat baik kepadanya supaya dia tahu kebaikan. Karena pada saat itu mungkin dia lupa, lagi hilap. Maka orang-orang sepupu yang tidak tahu diri, udah dibayari lagi, dia kasih kosan, dia keenakan lagi, diingetin. Nah, kemudian kalau perlu didoakan, Ibu, dan yang terakhir tuntunlah dia. Ini yang harus kita lakukan sebenarnya. Mohon maaf, harusnya bertanggung jawab atas perlakuannya. Iya. Kalau bisa dibaikin lah. Ya ini kan permasalahan sebenarnya Karena gini. sudah terkena fisiknya dia. Iya. Apalagi mata, kasihan. Cuma kan ini kan sebenarnya kan menyampaikan bentuk kekecewaan nih karena tidak mau menyampaikan secara lisan mungkin ya. Ini mungkin bisa dibantu yang lain mungkin Ustadz Cecep silakan. Rumah yang terbakar disiram dengan bensin akan lebih membuat kebakaran besar. Ini yang dilakukan oleh Mbak ini. Jadi dia membalas pakai merica itu sama dengan bensin. Roger Hamilton, dia peneliti 28 orang terkaya di muka bumi. Ternyata 28 orang terkaya di muka bumi bukan hanya pintar cari rezeki, tapi mereka pintar cari membagi rezeki. Dia bermanfaat untuk orang lain. Makanya Mbak, begitu menghadapi saudara yang seperti itu, Anda harus menjadi orang yang mulia. Justru bermanfaat, kasih maaf seperti yang Ustadz Maulana tadi. Gitu. Jadi jangan justru membalas dendam, karena membalas dendam seperti menyiramkan bensin akan membuat kebakaran menjadi lebih besar. Nauzubillah. Ustadz Syam sedikit mau ditambahkan silakan. Ini banyak banget terjadi di kos-kosan gitu kan, ngerjain temennya, tahu-tahu nggak taunya ada. Ini makanya Rasulullah ingatkan juga tuh jangan main-main pisau, ada ntar ada setan yang nyenggol gitu kan, kena pisau beneran, jangan main-main senjata tajam. Termasuk ini, kalau misalnya mau bercanda, ingat
efeknya, dampaknya ini bahaya. Dampaknya ini loh yang kita bahayakan. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Satu kejahatan itu sebenarnya balasannya adalah satu kejahatan juga. Kalau bisa membalas dengan adil. Kalau bisa membalas dengan kejahatan seperti itu. Tapi kalau sudah ada dorongan nafsu dalam diri, setan yang membuat kita emosi, yang membuat mbaknya emosi ini setan. Yang membuat mbaknya emosi ini setan. Kalau misalnya dia mau berpikir dengan jernih, kalau misalnya hari ini dia minta dibeliin makanan, besok minta juga dong. Sekarang hari ini kamu yang beliin saya dong. Kemarin saya udah gantian gitu. Dong, masa. Kalau dia nggak mau, iya. Supaya dia tahu rasa ya. Supaya dia tahu rasanya. Traktir terus menerus. Nah, kalau nggak mau, kasih tahu mamanya kan masih saudara, Iya. gitu ya kan gitu. Nah, gitu Mbak. Sendiri. Udah jelas belum Mbak? Ada yang mau tanya lagi nggak? Oh iya, tapi saya juga sudah berulang kali menghadap ke orang tua saya, Ustadz. Tapi orang tua saya selalu bilang kasihan karena dia anak yatim gitu, Tat. Orang tuanya juga udah bercerai. Tapi kan bukan berarti dia seenaknya seperti itu juga. Bisa saya tanya usianya berapa? Temannya? Usianya 20, Pak. Hah? 20 tahun. Sudah lewat. Astagfirullahaladzim. Anak yatim itu batasnya 17 tahun. Iya, tapi Di atas 17 tahun tapi nggak bisa gini, lagi Pak disebut Ustadz. anak yatim. Bapak masih hidup? Udah nggak ada, Pak. Anak yatim. Oh, Tapi udah maksudnya lewat. Tapi maksudnya gini, mungkin kita kan nggak tahu ya, kita coba mencari solusi kan. Dalam artinya gini, ini anak kan secara ekonomi berarti kurang bagus Pak Ustadz. Ya. Mungkin kalau boleh dibilang Mbak justru lebih beruntung karena secara ekonomi Mbak lebih baik Tepuk tangan dibandingkan dulu dia dong. gitu loh. Jadi dia mungkin mau bayar tapi nggak ada uangnya. Kita kan nggak tahu karena tidak pernah ditanyakan hal seperti tetap ini. berbaik sangka ya. Berbaik sangka. Tadi kan ibunya bilang, ditelepon ke ibunya, dia bilang ibunya justru membuat anak ini tenang. Udah dia kan anak yatim. Mungkin maksud ibunya ya, ibunya Mbak ini bilang, udahlah dia itu nggak ada uangnya. Cuma nggak enak ngomong sama Mbaknya seperti itu gitu ya Pak Ustadz. Memberikan pembelajaran seseorang, jangan beri ikan, tapi beri kail. Jangan membuat anak ya, kenapa dalam Islam batasan usia anak yatim disebut anak yatim 17 supaya tidak membuat dia malas. Jangan membuat dia malas. Harus dikasih semangat. Kalau dikasih terus sepeda itu dikasih roda 3 terus, enggak dicabut satu rodanya, dia tidak akan bisa naik sepeda dia. Bagaimana dia bisa kalau roda 3 terus? Hilangkan satu rodanya. Mohon maaf, pembelajaran itu kadang-kadang, makanya tadi saya sampaikan sesuatu yang sama. Walaupun bisa memaafkan sih, tapi sesuatu yang sama. Jadi makanya dalam Islam membolehkan membalas dengan yang sama. Betul, jadi intinya tetap disampaikan kepada orang tuanya juga, tapi juga pengertian dari Mbak bahwa mungkin ekonominya dia itu nggak sebaik ekonominya keluarga Mbak. Ya Mbak ya, jelas ya Mbak ya. Mbak. Makasih banyak loh Mbak. Terima kasih. Ya, makasih. Mudah-mudahan bisa memaafkan ya Mbak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi pelajaran juga buat yang lain nih, Masya Allah nih. Buat jamaah yang di studio dan juga jamaah yang ada di rumah, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Setelah ini masih ada segmen terakhir di mana Ustadz Febri akan menjawab pertanyaan dari jamaah nih. Nanti kita coba kumpulin kertasnya, kita coba lihat yang mana yang terbaik. Nanti akan kita bacakan dan juga masih ada tausiah dari Ustadz Cecep. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Walau gibah itu telah haram untukmu, menyakiti kawanmu tanpa dia tahu. Walau gibah itu Allah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kembali lagi di Islam itu Indah, Masya Allah luar biasa nih, paling seneng saya ini di segmen ini ada tanya Ustadz dong nih ya, luar biasa ada Ustadz Febri di sini yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang ada di studio yang ada permasalahan nih, terutama dari segi Tibun Nabawinya apa nih jawabannya ya. Kalau gitu yang pertama saya kasih kesempatan buat Ega dulu nih baca ini dari jamaah ya, sebentar ya. Iya, silakan dibacakan Ega. Pak Ustadz, saya mau tanya, bagaimana sih agar cepat tidur dari segi Tibun Nabawi? Oke, biar cepat tidur gimana Ustadz? Baik, bismillah. Nah, ada dua. Yang pertama, terapi ringan dengan jari. Ya, kita pukul. Ini adalah kelenjar pituitari, kelenjar bawah otak yang merespon untuk kita nyenyak tidur. Nah, yang kedua, dari herbal kearifan lokal itu adalah buah pala. Ya, jadi air buah pala itu membuat rileks. Ya, jadi makanya air buah pala biasa dijadikan sebagai relaksasi, jadi nyenyak tidur dan mengatasin sulit tidur. Oke, tapi alhamdulillah nih nggak semua saya yang kita lihat yang masih matanya melotot aja ya, tapi kebanyakan kayaknya di sini enak tidur semua ya Bu ya.
Enak tidur baru meleng dikit udah merem gitu ya Bu ya. Ya Allah ini luar biasa Ibu, jelas Ibu ya. Terima kasih loh Bu. Selanjutnya nih masih berkaitan dengan tidur nih. Pak Ustadz, kenapa kalau dengerin tausiah kadang suka ngantuk? Apa itu datangnya juga dari setan atau penyakit nih dia nih? Ya baik, bismillah. Nah, ada pendapat ulama untuk menjadi indikasi bahwa orang itu ada gangguan jin, ya, itu biasanya dites yang pertama ketika baca Al-Qur'an cepat ngantuk. Tapi ditesnya ketika kondisi orang itu sehat, ya, kalau dia sehat dia suruh baca Al-Quran. Kalau dia mangap, indikasi. Yang kedua, ya baikan, setan itu tidak tinggal diam. Ya, maka seorang ulama, ya, Syekh Abdul Majid Al-Jindani mengatakan bahwa sesungguhnya setan itu sudah berada di sekitar kalian. Kapan dia masuk tergantung kalian membuka pintunya. Ya, jadi dia meniup-niupkan. Nah, kita ketakutan, dia masuk. Kita ngantuk sedikit, dia masuk. Nah, maka ketika mendengar kajian, ya, niatkan, ya, itikaf kita di masjid atau di majelis taklim, nah sehingga kita terhindar dari godaan setan tersebut. Iya, Masya Allah. Jadi jelas ya, mungkin buat tanya siapapun ibu-ibu yang ada di sini, tadi jawabannya seperti itu, indikasinya kelihatan banget nih ya. Jadi kalau misalnya itu gangguan setan, apa atau memang kurang tidur, jadinya Bu, sampai dengar tausiahnya ya. Selanjutnya nih, oke ada lagi nih Pak Ustadz, saya sekarang ini sering pilek Pak, sudah 2 bulan ini, bagaimanakah penyembuhannya? Pileknya udah lama nih. Ya, pilek bisa terjadi karena alergi. Ya, indikasinya kita bisa lihat apakah dia sakit atau bersinnya mulai pilek di pagi hari, atau di siang hari, atau sore hari. Ini untuk mendeteksi organ mana yang bermasalah. Oh gitu ketahuan. Misalnya ya? begini, Ustadz, saya punya anak setiap pagi bersin. Nah, maka saya bisa mendeteksi bahwa anak tersebut gangguan pada organ ginjalnya. Sistem imun di dalam tubuhnya lemah karena dia punya alergi. Nah, solusinya bagaimana? Maka berjemurlah di pagi hari. Maka dalil tentang wasamsi waduha, ada cahaya matahari, ada gerakan sholat. Ya, jadi berjemur belakangi matahari. Nah, kita seperti posisi tegak, ruku, tegak, turun untuk memanasin ginjal kita. Kalau bersinnya di pagi hari. Pagi hari, kalau siang. Lalu kalau misalnya Ustadz, anak saya panasnya di siang hari. Nah, jam berapa? Jam 11 mulai panas. Nah, berarti kondisinya jantungnya bermasalah. Ya, karena pada saat jam 11 sampai jam 1 organ jantung bekerja secara maksimal. Nah, bagaimana solusinya? Bisa mengistirahatkan tubuh. Kalau di rumah ada kedelai, karena bingkai dari jantung itu adalah lisitin kedelai. Ya, makanya kacang-kacangan, ya, tapi berbahaya buat penderita asam urat. Ya, tapi kacang-kacangan pada prinsipnya Al-Quran mengangkat tentang tanaman berkeping 2, itu menguatkan jantung, menghasilkan energi kuat. Ya, jadi bisa buat kecambah kedelai. Ya, kalau misalnya sakitnya sering di siang hari, buat kecambah kedelai, nanti pagi dimakan atau dikukus. Nah, atau yang mudah lagi cari tempe, ya, tapi cari yang buatnya bagus, karena jangan sampai jorok. Ya, jadi tempe mentah ini sangat efektif mengatasi pembengkakan jantung. Ya, tempe mentah ini juga sangat efektif untuk mengantarkan oksigen baik ke otak. Dia punya omega 3 dan 9 cukup banyak. Iya. Nah, jadi ini. Nah, kalau terjadi flu pada siang hari atau sore hari, ya. Nah, ini kembali lagi siklusnya adalah ketika ginjal kuat dan lemah, ya. Makanya solusi bagaimana? Jadi setiap pagi ini untuk para jamaah, kalau bisa ketika subuh, ya, tarik napas panjang, busungkan dada, buang lewat hidung, tarik lewat hidung, buang lewat hidung. Tarik lewat hidung, buang lewat hidung. Nah, itu untuk apa? Membersihkan paru-paru. Karena pasangan dari paru-paru kita adalah hidung. Tapi setelah subuh, ya, kalau tadi sebelum subuh, maaf ya, tadi sebelum subuh. Nah, setelah subuh, tarik napas lewat hidung, buang lewat mulut. Ya, itu untuk membersihkan lambung. Karena pasangan dari lambung adalah mulut. Oh, ya. iya, Nah, ini harus kita perhatikan. Ini Masya Allah. Ya, satu lagi nih Ustadz nih. Ustadz, akhir-akhir ini saya sering banget lupa Ustadz. Padahal saya masih muda. Apa bisa anak muda kena pikun Ustadz? Gimana mencegahnya nih Ustadz? Coba kelihatannya masih muda ya? Mana yang nanya nih? Coba kita lihat dulu nih. Ada yang masih muda nih? Ini banyak juga masih muda. Masih muda. Itu kemudaan. Iya, silakan Ustadz dijawab Ustadz. Ya, masalah bab pikun atau lupa ingatan ini tidak memandang usia. Ya, saya pernah kedatangan seorang pasien Ustadz, ya, anak saya ini kena jin bodoh katanya. Ya, usianya udah 10 tahun tapi kelas 2 nggak naik-naik. Nah, terus saya tanya, tidak mungkin ada jin bodoh, Ibu. Nah, akhirnya saya ambil sampel darah. Nah, pada saat saya uji, ternyata apa? Anak tersebut itu terkontaminasi dari penyedap rasa. Nah, yang saya tanya, apa makanan anak tersebut? Nah, dia selalu makan makanan yang instan.
ya, sehingga dia tidak bisa berpikir, sehingga dia cepat mudah lupa. Kenapa? Disarap kepalanya itu menggumpal tadi sisa-sisa makanan instan. Jadi ini tidak memandang usia. Ya, kalau dulu lupa adalah orang tua, tapi sekarang lupa bisa terjadi pada anak-anak. Ya. Ya, tidak hanya pada orang tua tapi anak-anak. Sama dengan kalau dulu asam urat terjadi pada orang tua, sekarang usia 10 tahun bisa kena asam urat. Ya, pengkeroposan tulang bisa terjadi. Jadi pola makan dipengaruhi, ya? Maka pola makan yang harus kita benahi. Nah, solusi herbalnya apa? Ya, herbal kearifan lokal itu pegagan, antanan. Ya. Nah, herbal berdasarkan dengan wahyu itu kismis, zabib, kismis emas yang warna kuning. Yang warnanya golden. Nah, ya, itu untuk mengingat atau menajamkan penglihatan dan ingatan. Masya Allah, ini buat anak muda tadi yang nanya banyak-banyak makan kismis. Ibu-ibu nggak apa-apa bu, anaknya kasih banyak makan kismis. Kata Ustadz pernah bilang bahwa yang banyak makan kismis ini anak-anak Insya Allah pinter menyerap pelajaran dari sekolahnya. Amin amin ya robbal alamin. Ini Masya Allah, ini masih banyak di tangan saya ini, tapi mohon maaf sebelumnya tidak bisa dibacakan semuanya karena waktu nih ya. Nah langsung aja nih kita lanjutkan kembali ke tema kita hari ini. Insya Allah nanti mudah-mudahan akan ada waktu lain untuk bisa dijawab oleh Ustadz Febri Sugianto. Ada Ustadz Cecep, tepuk tangan buat Ustadz Cecep. Terima kasih banyak Ustadz Febri. Ya Allah nih, bagaimana nih Ustadz Cecep nih agar kita terhindar dari mendengarkan ucapan yang tidak baik. Bagaimana caranya? Mohon izin waktunya, silakan. Ya. Yvonne Oswald dalam bukunya Every Word Has Power mengatakan bahwa setiap kata memiliki kekuatan dan energi. Ustadz Nasrullah dalam bukunya Rahasia Magnet Rezeki menjelaskan ada kekuatan energi yang dahsyat pada dua contoh yang akan saya kasih tahu. Contohnya adalah bom meriam dengan bom nuklir. Bom meriam dia bisa menghancurkan sebuah rumah. Dia mungkin bisa menghancurkan 2, 3, 4 atau 5 rumah. Tetapi bom atom, bom nuklir yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki, dia menghancurkan satu kota. Kasus Chernobyl yang luar biasa. Kenapa bom atom begitu dahsyat dibanding bom meriam yang hanya biasa-biasa saja? Karena meriam masih bersifat benda atau materi, tetapi bom atom, bom nuklir sudah bersifat energi atau kuantum. Begitulah ketika kita mendengar, pendengaran kita, kalau kita masih mendengar sesuatu yang bersifat duniawi, masih bersifat materi, tetapi kalau kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, maka akan kita terima energi yang luar biasa, dahsyat yang luar biasa. Inna Allah la yastahyi ayadriba masalan ba'udatan fama fawqaha fa amma allazina amanu faya'lamuna madza arada Allah bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasikin allazina yanquduna ahdallahi min ba'di misaki wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusal wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusal wa yufsiduna fil ar ulaika humul khasirun. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, dia yakin perumpamaan itu dari Allah. Tetapi orang-orang kafir, ia bertanya, ia berkata, apa maksud Allah dengan mengatakan perumpamaan ini? Apa manfaatnya Al-Quran? Buat apa saya mendengarkan Al-Quran? Buat apa saya melihat Al-Quran? Buat apa saya mengamalkan Al-Quran? Terus bertanya, tidak sami'na wa ata'na, tidak aku dengar dan aku taati, tapi terus dia mempertanyakan. Itulah orang-orang kafir. Maka layaknya pendengaran kita menjadi solusi adalah bagaimana cara Nabi mendengar. Cara pendengaran yang pertama adalah ignore listening, mengabaikan sesuatu. Kita mendengar suara knalpot, abaikan. Manipulative listening, mendengarkan untuk memanipulasi supaya yang bicara senang. Anda mengangguk-ngangguk, mungkin saja Anda hanya ingin mendengarkan saya. Selective listening, memilih-milih mana yang harus didengar dan mana yang tidak. Ini gibah, pergi. Ini bermanfaat, ambil. Sympathetic listening adalah I hear what you say, I feel what you feel. Aku dengar apa yang kau katakan, aku rasakan apa yang kau rasakan. Tapi tahukah cara Nabi mendengar adalah tingkat yang ketiga, empathic listening. I hear what you say, I feel what you feel, and I give you solution. Aku dengar apa yang kau katakan, aku rasakan apa yang kau rasakan, dan aku memberikan solusi. Saudaraku, mari kita manfaatkan telinga kita dan pendengaran kita untuk mendengarkan kebenaran, sesuatu yang bermanfaat. Kalau sesuatu yang tidak bermanfaat, tinggalkanlah.
Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Hanya kepada Allah kita kembali. Masya Allah. Makanya telinga bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi lakukan 3 tahap. Jadikanlah telinga kita untuk mengetahui, kalau bisa di atasnya lagi untuk memahami. Bukan hanya mendengar, tapi mengetahui. Apa yang kita dengarkan, ketahui. Dan apa yang kau dengarkan, pahami. Itu tingkatan kedua. Dan lebih hebatnya kalau kita naik ke tingkatan berikutnya. Apa itu? Mengetahui, memahami, tapi memenuhi panggilannya. Mendengarkan, menyimak, tapi juga bukan hanya mendengar, tapi memenuhi panggilan itu. Itulah orang-orang yang beriman. Mendengar, memenuhi panggilan tersebut. Amin. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan hari ini dari pertemuan kita, dari tausiah yang disampaikan oleh para narasumber kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sekali lagi buat Ega. Terima kasih Noviantika. Boleh maju ke depan, tepuk tangan buat Ega. Jangan kapok-kapok pengen kesini Ega ya. Alhamdulillah juga terima kasih banyak buat ibu-ibu jamaah yang sudah hadir di sini. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Ibu terima kasih banyak semuanya. Jamaah yang di rumah juga terima kasih banyak. Sekali lagi mungkin saya mau ingatkan, jangan lupa bagi jamaah yang di rumah yang punya grup qasidahan yang ingin tampil di Islam Itu Indah boleh langsung kirimkan saja videonya maksimal 12 orang, kirim ke islamituindah@transtv.co.id. Insya Allah yang terbaik nanti akan ditampilkan di Islam Itu Indah. Nanti kita ketemu ya Bu ya. Insya Allah besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Akhirnya saya Fadli mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.